Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 rasul berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dogma Allah Tritunggal termasuk satu dogma yang begitu sulit dirumuskan dan lebih sulit lagi dimengerti. Data-data Alkitabiah sesungguhnya bisa menjadi dasar untuk memahami misteri ini, walaupun tidak ada data biblis yang secara gamblang berbicara tentang dogma Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Allah itu satu, esa, satu dalam esensi, hakikat, substansi. Allah Tritunggal adalah doktrin tentang monoteisme. Dalam kitab Ulangan, rumus monoteisme yang sangat terkenal yang begitu diagungkan oleh umat Israel perjanjian lama, Shema. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan bab 6 ayat 4. Allah yang satu dan esa mewujud dalam tata penyelamatan umat manusia melalui 3 pribadi yang berbeda dalam peran dan fungsi. Almarhum Romo Anton Naben, seorang dosen STFK Pledagero, menyebutnya teologi fungsional. 3 pribadi yang disebut Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Putra, Allah sebagai Roh Kudus. Santo Arnold Jansen dalam permenungannya yang sangat mendalam tentang kehendak Allah baginya, di awal idenya untuk membangun serikat-serikat misi, pada akhirnya menemukan
dasar-dasar kehidupan religius dalam spiritualitasnya yang disebut spiritualitas trinitaris misioner. Allah yang satu dan esa melaksanakan peran dan fungsinya dalam tata penyelamatan umat manusia lewat 3 pribadi. Allah Bapa, Dia sumber, pencipta, penyelenggara. Dia sumber kasih. Allah Putra, Dialah yang merevelasikan kasih Bapa, kasih yang inkarnatif. Allah Roh Kudus, daya ilahi yang menghidupkan dan menggerakkan kita. Saya baru mulai mengerti lebih tentang Allah Tritunggal ketika beberapa tahun lalu kita dengan gencar-gencarnya berbicara tentang matra kas SPD yang harus menjiwai kita dalam hidup dan misi sebagai dialog dengan mitra-mitra dialog. Matra itu nilai yang harus menjadi sikap dasar yang menjiwai kita dalam bermisi sebagai dialog dengan mitra-mitra dialog. Santo Arnold Jansen punya spiritualitas yang disebut spiritualitas trinitaris misioner, membangun kerajaan Allah di dunia dan menyelamatkan umat manusia. Spiritualitas seperti ini nyata dalam pesan-pesan sabda Allah pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah yang satu dan esa, tidak ada Allah yang lain. Dialah satu-satunya yang melakukan segala sesuatu yang dahsyat dan mengagumkan. Bacaan pertama kitab Ulangan menyebutnya sebagai Bapa Pencipta langit dan bumi. Misi Yesus adalah melaksanakan kehendak Bapa, Missio Dei. Dan kita gereja melalui para rasul ikut berpartisipasi dalam misi Yesus. Gereja menerima otoritas ilahi untuk menjalankan misi bagi segala bangsa, misi universal. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, ajarlah segala bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apa isi misi gereja yang kita terima dari Kristus Sang Gembala Agung? Misi pertama ialah mewartakan kerajaan Allah. Inilah topik utama dalam pewartaan Yesus. Sejak awal misinya, sejak tampil di depan publik, dia berseru, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Selain mewartakan tentang kerajaan Allah, gereja kita semua berjuang untuk membangun keluarga Allah. Melalui pembaptisan, kita masuk dalam lingkup keluarga Allah. Kita menghormati, kita memuji, kita mengagungkan Allah yang satu dan esa, yang kita sapa dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kelangsungan misi Yesus
bertahan hingga akhir zaman. Misi Yesus yang diteruskan oleh gereja tidak pernah berhenti karena Roh Tuhan senantiasa menyertai gereja dalam siarannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Roh Tuhan inilah yang menyambungkan kita semua untuk senantiasa datang kepada Allah Bapa kita. Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah, dan Roh yang sama menyambungkan kita untuk berseru Abba ya Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, seperti umat Israel perjanjian lama menghormati, mengagungkan Allah yang satu dan esa, gereja zaman ini pun kita semua memuji dan menyembah Allah satu-satunya yang mengatur segalanya bagi kita hanya karena kasih-Nya. Maka pada hari raya Tritunggal Maha Kudus, semoga Roh Tuhan menuntun kita agar kita setia mengikuti jalan-jalan yang Yesus tunjukkan, guna mencapai kesempurnaan dan kepenuhan hidup di dalam Allah sendiri. Mengakhiri refleksi kecil ini, saya mau mengajak kita semua untuk senantiasa menghayati kembali doa Santo Albert Jansen, pendiri SPD, SSPS, dan SSPS AP. Hiduplah Allah Esa dan Tritunggal dalam hati kita dan dalam hati semua manusia.